ketenangan warga Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, mendadak pecah pada Sabtu malam, 6 Juni 2026. Sebuah penemuan yang menggemparkan sekaligus memilukan terjadi di sebuah saluran air atau drainase desa tersebut. Sesosok jasad perempuan ditemukan tergeletak tak bernyawa. Setelah melalui proses identifikasi, perempuan muda tersebut diketahui bernama Murtafia Rafika Devi, seorang bidan berusia 34 tahun yang dikenal mengabdi di RSUD Besuki. Saat ditemukan, kondisi jenazah langsung memicu kecurigaan aparat bahwa ia merupakan korban tindak kekerasan. Kabar duka ini pun menyebar luas, menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan sejawat sang bidan yang dikenal baik dalam menjalankan profesinya. Di tengah kegelapan dan misteri yang menyelimuti kasus tersebut, sebuah fakta mengejutkan justru muncul dari arah berlawanan. Tak berselang lama dari ditemukannya jenazah, seorang pria bernama Ahmad Rizky Hidayatur Rahman, yang tak lain adalah suami sah dari korban, secara sadar menyerahkan diri ke Mapolda Jawa Timur. Pria berusia 32 tahun itu datang dengan pengakuan yang dingin namun menghancurkan. Ia mengaku telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Berbekal pengakuan tersebut, kepolisian bergerak cepat. Mereka menelusuri koordinat dan lokasi yang ditunjukkan oleh pelaku. Benar saja, keterangan pria tersebut sinkron dengan temuan jasad bidan di Desa Kalianget. Jenazah Murtafia kemudian segera dievakuasi menuju RSUD Abdoer Rahim Situbondo untuk menjalani prosedur autopsi guna memastikan penyebab kematian korban. Fajar baru saja menyingsing di Situbondo pada Minggu pagi, 7 Juni 2026, ketika tersangka Ahmad Rizky tiba di Mapolres Situbondo dengan pengawalan ketat. Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Selimat, mengonfirmasi bahwa setelah penyerahan diri di Polda Jatim, koordinasi lintas wilayah segera dilakukan agar proses hukum dapat berjalan dengan cepat. Dalam rekaman video yang beredar, tampak tersangka keluar dari mobil dengan tangan terikat kabel ties. Ia mengenakan kaos putih dan celana hitam, langkahnya gontai dengan kepala yang terus tertunduk. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya saat ia digiring masuk ke ruang pemeriksaan. Tindakannya hari itu, yang menyerahkan diri ke kepolisian, mungkin menjadi titik balik baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji yang telah merenggut nyawa perempuan yang seharusnya ia lindungi. Mengapa seorang suami tega melakukan tindakan sebrutal itu terhadap istrinya sendiri? Kepolisian saat ini tengah berfokus mendalami motif yang mendasari pembunuhan ini. Dari pemeriksaan awal, Ahmad Rizky menyebutkan bahwa rasa cemburu dan sakit hati adalah pemicu utamanya. Namun, kepolisian tidak ingin gegabah. AKP Selimat menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait akar permasalahan dari rasa cemburu tersebut. Apakah ini murni karena masalah internal keluarga, atau ada pemicu lain yang lebih kompleks? Penyidik berkomitmen untuk mengurai setiap benang kusut dalam kasus ini agar keadilan bagi mendiang Murtafia dapat terpenuhi secara tuntas. Kepergian Murtafia Rafika Devi meninggalkan luka yang mendalam. Sebagai seorang bidan, ia telah mendedikasikan hidupnya untuk membantu proses persalinan dan menjaga kesehatan orang lain. Ironisnya, nyawanya justru melayang di tangan orang yang paling dekat dalam hidupnya, suaminya sendiri. Kasus ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua akan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga serta penanganan konflik sebelum berakhir pada tindakan yang tak termaafkan. Saat ini, tersangka Ahmad Rizky telah resmi ditahan di Mapolres Situbondo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ia kini terancam hukuman berat atas perbuatannya. Mari kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi berdarah di Situbondo ini. Semoga mendiang Murtafia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan yang luar biasa berat ini.